Oke, Assalamualaikum. Sekarang gue membahas timnas U23. Ini juga nggak kalah seru, jadi sama, ini lanjutan dari video sebelum ini. Gue udah sampein juga kisi-kisinya di video sebelumnya. Kalau buat kalian yang belum nonton, di video sebelum ini gue ngebahas tentang timnas senior. Gimana peluang timnas kita untuk masuk ke Piala Dunia, terus di round 4 nanti sama siapa aja kita bakal bertanding. Terus ada kecurangan dari Arab Saudi dan Qatar, karena mereka menjadi tuan rumah dan segala macam untuk memisahkan. Karena ada aturan kalau misalkan tuan rumah itu nggak bisa satu grup. Pokoknya ini curang banget lah. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu update-nya seperti apa, kalian nonton video gue yang sebelum ini. Jadi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin kalian, di video sebelumnya juga gue ngingetin, alhamdulillah gue nggak lupa. Biasanya gue kadang suka lupa soalnya. Gue mau ngingetin kalian untuk sholat dulu. Jadi kalau misalkan gue upload di waktu asar, zuhur, maghrib, atau kapanpun kalian nonton, pause video gue, hilang dari layar handphone kalian, tinggalin, ambil wudhu, sholat, setelah itu baru kalian nonton lagi. Supaya nontonnya pertama santai, dan kedua, gue nggak menjadi orang yang menyebabkan kalian lalai dalam kewajiban kalian. Itu yang paling gue hindarin. Dan gue berharap kalau ini bisa menjadi amal jariah gue ketika kalian melakukan sholat atas gue yang ngingetin. Gue dari awal mulai bikin medsos itu tujuan gue supaya gue bisa punya amal jariah gitu yang kalau gue udah nggak ada ini terus mengalir. Gue tujuannya sih sebenarnya itu. Gue mau mulai aja ini part 2-nya dari sebelumnya. Ini tentang timnas U23. Jadi ada Piala AFF ini tanggal 15 Juli sampai tanggal 29 Juli. Dan mainnya itu, kalau timnas Indonesia hampir semua itu di GBK mainnya. Dan jam 8 malam. Nanti gue akan kasih jadwalnya juga. Jadi total squad yang udah TC di Bali kemarin ada 28 pemain. Dan udah dipulangkan 3 pemain. Terus sisa 25. Nanti akan dikerucutkan lagi yang didaftarkan itu 23 pemain. Jadi akan kehilangan lagi sekitar mungkin 2 pemain lagi yang akan dipulangkan, atau si pemain itu nggak dicoret tapi dia disimpan di tribun, didaftar di tribun. Jadi kalau misalkan pertandingan berikutnya mau didaftarkan lagi, ditukar-tukar gitu, itu masih bisa. Tapi 25 ini pemain ini yang sekarang masih TC, ada 3 yang sebelumnya dipulangkan. Ini dari beberapa posisi. Yang pertama ada Ahmad Wadil. Terus ada Frankie Misa dari Bayangkara, sama Rahmat Syawal. Jadi 3 udah pulang. Harus ada 2 lagi yang ditanggalkan dan 23 yang didaftarkan. Jadi gue mau menurunkan ekspektasi aja. Gue mau menurunkan harapan gue terhadap Piala AFF ini. Walaupun nanti di wawancaranya si Coach Gerald ini, itu keren banget dia bilang. Kalau misalkan setiap kejuaraan yang gue ikutin ya gue harus menang lah. Mau ngapain juga gue ikut kejuaraan kalau misalkan targetnya nggak menang gitu. Nanti akan gue sampaikan di akhir-akhir video. Tapi yang pertama, gue mau ngomong kalau Piala AFF ini sebenarnya bagi gue ngelihat itu kayak ini kayak pemanasan aja gitu untuk nanti kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September. Oke, jadi ini timnas banyak banget lah jadwal. Ini dari sekarang sampai ke akhir tahun tuh seniornya main, U23-nya main, ada U17 juga main, putri juga main. Pokoknya kita akan disuguhkan sama pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur, ada yang senior, U23 dan lain-lain. Jadi ini akan seru banget sampai ke akhir tahun ini. Oke, gue lanjutin. Jadi ini kayak cuman pemanasan aja gitu. Karena Piala AFF walaupun kita harus megang itu piala, harus memenangkan piala ini, cuman nggak yang kalau nggak pun ya oke lah, karena ini masih tahapan uji coba pemain dan pemanasan untuk yang pertandingan sesungguhnya itu di kualifikasi Piala Asia. Tapi gue ngelihat di sisi lain juga percuma juga lo pemanasan di Piala AFF ini kalau nanti pas kualifikasi Piala Asia yang masuk pemain-pemainnya yang ada di senior. Justin Hapner masuk misalkan, terus Ivar Jenner masih bisa nggak umurnya? Anggaplah masuk dia. Ada Witan Sulaiman, ada Egy, terus ada Rafal Strike, terus ada beberapa pemain yang mereka tuh masih bisa main di Rizky Ridho masih bisa, yang bisa main di U23, dan mereka pasti akan dipakai nanti untuk Piala Asia gitu. Jadi kalau misalkan yang sekarang pemain-pemain ini dia mau pemanasan untuk ngompakin si timnya, terus tiba-tiba pemain ini pada masuk lagi, ya nggak pemanasan juga dong. Berarti kan udah ada pemain baru yang tentu nanti ritmenya akan berubah. Jadi anggaplah turnamen ini turnamen penting dan kita harus menang di sini gitu. Karena pemain-pemain yang sekarang main ini kemungkinan besar nggak akan dipakai lagi nanti
di kualifikasi Piala Asia karena levelnya berbeda, tentu pemain yang masuk juga berbeda. Jadi untuk pemain-pemain sekarang yang ada, gua harapkan sih mereka main serius membuktikan kalau nanti di kualifikasi Piala Asia lu juga dipilih lagi gitu sama Coach Gerrard. Tapi gue mau menampikan dulu si kualifikasi Piala Asia, gue mau fokus di sini. Di Piala AFF ini dulu aja, gue mau coba ngotak-ngatik. Dari sekian banyak pemain, 25 sekarang, gue coba kerucutin untuk jadi starting line up. Walaupun ntar ada lebih kurang lah. Nanti kalian juga bikin versi kalian komen juga menurut kalian yang gue ucapin. Jangan bang, misalkan gue ucapin kiper Cahya. Jangan bang, bagusan si Dava atau siapa. Ntar lo komen-komennya kayak begitu aja. Oke, gue mau mulai dari kiper dulu. Kiper itu ada Cahya, ada Dava, ada Erlangga, ada ya inilah yang kemungkinan besar akan dipakai gitu. Cuman gue condong ke Erlangga Setio. Kenapa? Karena posturnya keren, tinggi banget, jangkauannya bagus, dan dia juga cukup reguler mainnya. Cahya juga oke, tapi sama Erlangga kayaknya bagusan. Dava juga bagus. Kalau kiper agak bingung gue. Kiper makanya gue taruh banyak banget nih. Kalau tempat yang lain sih nggak satu-satu. Tapi kalau kiper agak membingungkan karena bagi gue nih 3 kiper ini bagus. Nah, lo pilih salah satu untuk kiper ini. Bikin versi lo aja. Bikin versi lo kira-kira antara Cahya, Dava, atau Erlangga ini. Yang mana yang kira-kira akan menjadi starting lineup di Timnas U23 ini. Oke, lanjut ke back. Back ada Kadek Arel. Ada Ferrari. Ada Kakang. Ini top lah udah. Lo juga sepakat kayaknya kalau untuk back. Ada Kadek Arel, Ferrari sama Kakang. Kayaknya ini akan menjadi starting lineup. Gelandang, Robby Darwis. Oke. Ada Doni Tripamungkas. Ada Rehan Hanan. Sama ada Arkan Fikri. Ini kayaknya udah yang terbaik lah. Menurut gue yang terbaik. Lo juga menurut lo kayak gimana? Tapi gue rasa ini yang terbaik. Ada Robby Darwis, Doni Tri, Rehan Hanan, Arkan Fikri. Ini top lah. Kita bisa lah di ASEAN sih pakai gelandang anak-anak ini. Di depan ya udah nggak usah diragukan lagi, ada Jens Raven sama Victor Detan. Bagi gue ini yang paling ideal banget untuk duet sama si Jens Raven. Gue nggak tahu ya apakah nanti 2 striker atau 1 striker atau kayak gimana. Tapi kalau untuk di depan yang gue kerucutin kan ada Hoki Caraka, ada lain-lain di situ kan. Cuman ya gue kerucutin kayaknya Jens Raven dan si Victor Detan yang akan menjadi pilihan utama dari Coach Gerrard. Silakan bikin versi kalian. Untuk jadwalnya, gue ulangin. Tanggal 15 Juli, sekarang gue bikin video tanggal 13, 2 hari lagi, berarti hari Selasa di GBK jam 8 malam. Indonesia lawan Brunei. Terus tanggal 18-nya, berarti hari apa itu? Filipina, Indonesia lawan Filipina, main di GBK juga. Terus yang paling seru adalah tanggal 21, itu main di GBK juga, Indonesia lawan Malaysia. Gue juga pernah nyampein, gue bilang kalau misalkan lawan Brunei, lawan Filipina, ya kita udah jangan takut lagi. Ngapain kita takut lawan tim Indonesia sama Filipina kalau kita menyatakan level kita udah hampir ke Piala Dunia ya. Lawan kayak gitu tuh kita nggak usah khawatir. Lawan Malaysia gue juga bukan khawatir, cuman gue seru aja gitu lawan Malaysia. Sepertinya kita libas 2 tim ini, 2 negara ini, Filipina dan Brunei. Malaysia juga akan libas 2 ini juga nih, Filipina dan Brunei juga. Jadi nanti pertemuan lawan Malaysia di tanggal 21 Juli ini akan menjadikan pertandingan penentu siapa yang menentukan pimpinan di grup itu gitu. Jadi akan seru sekali. Oke, terus ada yang berikutnya wawancara. Sebenarnya sebelum wawancara ada pelatih Gerrard ini sempat komplain dengan kebijakan 11 pemain asing yang diterapkan sama LIB, yang 8 bisa main langsung di lapangan di liga nih, yang sekarang namanya jadi Super League. Dia bilang ini lelucon dan ini membunuh pemain muda. Cuman sebenarnya gue bilang kalau U23 itu hitungannya udah bukan muda lagi ya. U23 itu sebenarnya udah senior gitu. U23 ya bahkan lu di Eropa tuh umur 23 tuh lagi diandel-andelinnya sama tim gitu. Dan kalau di Indonesia kan masih ada kebijakan kalau pemain U23 harus dimainin minimal 45 menit di setiap pertandingannya. Kalau di luar negeri tuh pemain U23 andalannya justru gitu. Jadi kita telat, kita menganggap U23 masih muda, padahal U23 sebenarnya udah nggak muda. Lo kalau 17, U20, oke lah lo bilang itu masih anak muda. Tapi U23 rasanya, U23 kayak sekarang Witan, ya, matang banget lah. Rizky Ridho, matang banget itu. Itu memang harusnya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan ada umur U23 masih beletot mainnya, ya berarti lo udah gak akan gagal untuk ke depannya gitu. Jadi di U23 tuh harusnya lo udah gagah, lagi gagah-gagahnya justru. Oke, di wawancara ditanya tentang friendly match sebelum Piala AFF. Coach, gimana nih Coach? Akan ada friendly match apa enggak nanti sebelum Piala AFF? Dia bilang nggak ada. Karena
setiap hari juga gue friendly match, dia bilang 11 lawan 11, pemain inti lawan cadangan, mungkin kayak gitu, atau di mix sama dia antara pemain inti dan cadangan, di mix terus diadu setiap hari tuh main kayak gitu. Jadi mau ngapain lagi kita ada friendly match lawan tim lain yang nanti dia akan tahu kekuatan kita, dia bilang kayak gitu. Nah ini bagus, jadi yang si cadangan pun dapat kesempatan membuktikan, yang pemain inti juga bisa bisa menyesuaikan dengan tim-tim teman-teman satu tim yang nanti akan menjadi pemain inti gitu. Dan kecenderungan untuk dicederai lawan itu lebih tipis dibanding kita kalau lawan tim lain. Lawan tim lain, ya bisa jadi kita dicederain. Itu yang dihindarin sama si Coach Gerrard. Oke? Terus, ketika ditanya, kapan nih squad finalnya diumumin? Ya tadi gue bilang, dari 25 jadi 23. Dia bilang, gue udah ada bayangan, menurut dia, udah ada bayangan untuk tim nanti yang akan menjadi 23, cuman belum bisa gue umumin, masih dirahasiakan. Karena gue masih mau ngeliat kondisi terakhirnya. Jadi persaingannya ini udah bukan antar ke kualitas lagi, tapi antar ya lo fit nggak di akhir-akhir. Kalau misalkan lo kualitasnya sama 1-2, ya kalau misalkan lo cedera, ya selesai, lo bakal diganti gitu. Jadi bukan karena lo diganti karena yang ini lebih bagus. Kayaknya sih gue lihat bukan begitu ya. Lo diganti karena lo nggak fit aja badan lo. Mungkin yang dimaksud sama si Coach Gerrard itu seperti itu. Oke? Ditanya yang tadi asing, jawabannya udah. Terus menurut ternyata menurut penuturan si Gerrard, ternyata banyak pemain muda dia kan baru ngelatih nih. Tentu kan dia kan bakal merhatiin kan. Dia bakal merhatiin pemain-pemain yang U23-nya pasti nih maksimal nih. Menurut dia talenta di Indonesia di usia itu banyak banget sebenarnya. Cuman karena waktunya untuk nyeleksi, untuk milih pemain. Terus kan dia datang kan udah kompetisi udah berjalan juga kan ya. Udah tinggal sisa-sisa kompetisi lah. Nah itu dia agak kesulitan nyari pemain. Sebenarnya pasti dari list yang udah dia bikin ini, ada pemain yang bagus, cuman dia belum lihat gitu. Itu disayangkan banget. Nah menurut dia setelah diamatin, yang ada di squad dia sekarang aja, bagi dia ini pemain-pemainnya sangat amat berkualitas. Dan dia sebenarnya bisa diandalkan untuk menjadi pemain utama di klubnya masing-masing. Ini dia menyinggung sama pernyataan yang tadi 45 menit untuk pemain U23 itu. Jadi sebenarnya harus ada aturan 45 menit untuk pemain U23 wajib main. Sebenarnya pemain U23 itu harus sudah menjadi andalan di timnya. Menurut dia bahasanya yang gue tangkap itu. Nah ditanya lagi berikutnya, dia bilang, apakah bagi lo ini kejuaraan yang harus lo menangkan? Itu tadi udah disinggung sebelumnya sebenarnya. Dia bilang ya emang setiap kejuaraan juga harus dimenangkan. Nggak ada kejuaraan yang kita ikutin, kita jangan menang di sini. Kan nggak mungkin juga. Memang setiap kejuaraan yang diikutin, itu harus dimenangin. Dan dia menargetkan sapu bersih semuanya. Lawan ketiga tim ini harus menang total. Tapi ya kita harus ngukur juga. Kalau misalkan pertanyaan ini keluar di kejuaraan Piala AFF, tentu jawabannya pasti ya kita harus juara. Tapi kalau pertanyaan ini muncul di gimana Piala Dunia, misalkan kita masuk nih, gimana Piala Dunia, kira-kira turnamen ini harus dimenangkan apa enggak, harus dijuarain apa enggak? Ya, lo kalau misalkan ngomong lo harus juara di Piala Dunia, lo bakal diketawain juga gitu. Jadi tergantung konteks pertanyaannya dan kejuaraan yang lo ikutin. Kalau AFF, gue bingung ya. AFF itu pernah beberapa sebelumnya itu senior kalau nggak salah, itu PSSI nargetin itu 4 besar, Pak. Yang penting masuk lolos grup apa kalau nggak salah tuh. Gue kaget gila tuh, gue bilang, masa di level ASEAN aja targetnya lolos grup? Zaman Sintayong waktu itu. Terus udah gitu, udah ditargetin harus lolos grup, pemain-pemain yang utamanya itu nggak datang juga, nggak dikasih izin juga sama klubnya masing-masing. Jadi waktu itu agak kerepotan. Nah itu lagi rame-ramenya pergantian Sintayong lah di akhir-akhir. Gue sebenarnya males sih ngebahas Sintayong karena takut panas lagi gue suasananya, karena ini suasananya udah mulai soft, tapi setiap kali timnas main kurang bagus, nama Sintayong itu akan muncul lagi. Terakhir Pak Erick Thohir itu sekarang udah bukan jadi ketua komite wasit lagi untuk liga, jadi dia itu menjabat sebagai pimpinan tertinggi perwasitan di Indonesia waktu itu. Nah ditegur lah sama FIFA, lo nggak boleh rangkap jabatan, udah mah lo ketua PSSI-nya, lo jadi ketua wasitnya juga lagi yang kagak aja. Cuman gue ngeliat gini, penting juga saat itu karena banyak kecurangan, banyak pengaturan skor dan lain-lain, Erick Thohir harus ngambil alih. Gue menyayangkan kalau dia sekarang udah nggak ngejabat itu lagi. Dan syukur-syukur yang ngegantiin dianya harus yang mentalnya sama kayak dia gitu untuk memberantas kecurangan. Mudah-mudahan kayak gitu. Tapi memang di aturan nggak boleh, FIFA juga udah negor, ya herannya sekarang Erick Thohir melepas jabatan itu menjadi ketua wasit. Lagi
Aneh juga sih ya, ketua PSSI jadi ketua wasit. Cuman kondisinya dibutuhkan aja saat itu. Karena lagi transisi dan wah gila deh lu kalau lu ngikutin Liga Indonesia, itu tingkat kecurangannya tuh kacau banget. Makanya sampai dia harus turun tangan. Nah, sekarang general manager dari PT LIB ini udah diganti sama yang bekas general manager di J-League, Liga Jepang, dan dia lebih profesional pasti, dan dia lebih jago lah. Dan dia akan ngatur semuanya, mulai dari perwasitannya, pertandingannya, keamanannya, apa segala macam, dia yang akan handle semuanya. Jadi gue yakin Liga Indonesia juga, Super League sekarang namanya, itu akan membaik di tahun ini. Dan kalau liganya baik, tentu akan ada pemain-pemain baru lagi yang muncul, apalagi di usia muda. Contoh lah, kita punya klubnya ada akademinya ikut main di Liga Utama, ya karena liganya bagus, tentu perkembangan dia akan pesat. Dan nanti nguntunginnya untuk ke timnas Indonesia juga. Jadi semuanya berkaitan. Oke? Sepertinya selesai catatan gue. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.